Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a hudahu wa wala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, para rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berselawat juga membaca salam kepada Kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga pengikutnya sampai hari kiamat. Semogalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sihah wal afiyah, memberikan kepada kita kekuatan istiqamah, memberikan kepada kita kekuatan ibadah, memberikan kepada kita kekuatan untuk terus berbuat baik, dan kelak kita meninggal dunia husnul khatimah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Ada satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini sangatlah cocok untuk dijadikan sebagai bekal yang harus difahami oleh kaula muda-mudi kita, khususnya mereka yang sudah ingin melangkah ke jenjang berikutnya dari posisi di mana mereka masih jombloan dan jomblowati, nanti akan naik ke jenjang rumah tangga atau melangsungkan pernikahan. Satu tips dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tersurat dan tersirat di dalam hadis yang nanti akan kita kaji, ini sangatlah cocok untuk dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk kaula muda-mudi kita. Faqala sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha, fadhfar bidhatid din taribat yadak. Rawahul Bukhari wa Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tunkahul mar'atu li arba'in. Biasanya seorang perempuan dinikah karena 4 faktor. Jadi penerjemahannya yang betul bukan kata-kata perintah. Bukan nikahilah perempuan karena 4 faktor. Ini salah, keliru. Seperti apa yang didengungkan atau dibincangkan oleh para mubaligh kebanyakan. Bukan, ini bukan perintah, ini mengasih kabar bahwasanya seorang perempuan biasanya dia dinikah oleh seorang laki-laki karena 4 faktor. Yang pertama, limaliha, karena kecenderungan soal harta bendanya. Betul, harta benda penting, karena itu jalan menuju sejahtera. Orang kota mengatakan, penyemangatku adalah uang, karena aku makan nasi dan minumku air putih. Tidak seperti temanku, dia makan cinta, minumnya air mata. Akhirnya dia merana dan sengsara, kemudian divonis gangguan jiwa.
Betul, faktor harta penting, tapi jangan dijadikan sebagai barometer satu-satunya dalam menilai seorang perempuan. Kenapa? Karena sungguh banyak terjadi harta menjadi kendala di dalam rumah tangga. Harta bisa membawa ke arah bahagia, tapi ingat, harta juga bisa membawa ke arah menderita. Makanya boleh jadi kita melihat harta di dalam perempuan, tapi jangan dijadikan patokan atau barometer satu-satunya. Yang kedua, wali hasabiha. Seorang perempuan juga kadang dinikah karena dilihat dari faktor dia anak siapa. Faktor keturunannya, apakah dia golongan berdarah biru, golongan bangsawankah, golongan ulamakah, golongan orang masyhurkah, golongan orang ningratkah. Kadang ada semacam itu. Memang hal ini juga penting, karena biasanya dikatakan buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Kalau kita ingin tahu bagaimana seorang anak, kita bisa melihat bagaimana orang tuanya. Siapa orang tuanya, itu akan menentukan siapa anaknya. Akan tetapi hal ini pun tidak bisa dijadikan pegangan. Tidak bisa dijadikan satu landasan satu-satunya untuk mengukur seorang perempuan yang hendak kita nikahi. Kenapa? Karena ada juga bapaknya penjahat tapi anaknya baik, atau sebaliknya, anaknya penjahat ternyata bapaknya adalah seorang ulama. Kisah-kisah bertebaran di antara kita. Bagaimana seorang bapaknya seorang pendosa tapi anaknya menjadi seorang ulama, menjadi seorang nabi bahkan. Atau sebaliknya, bapaknya seorang yang mulia, seorang nabi, tapi ada keturunannya menjadi orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya faktor daripada hasab, faktor daripada nasab ini tidak bisa dijadikan satu-satunya barometer untuk mengukur seorang perempuan. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, li jamaliha. Ini yang umum ada di antara benak para kaula muda-mudi kita. Di mana seorang perempuan dilihat pertama kali dari unsur jamaliha, kecantikannya. Biasanya perempuan dikenal pertama kali bagaimana daripada kondisi fisiknya. Betul, kecantikan fisik yang menawan itu juga penting dan sangat penting. Kenapa? Karena faktor cantik ini menjadi dominan sebab hampir 24 jam seorang suami akan selalu bersama dengan istrinya. Mau tidur yang dilihat istrinya, bangun tidur pun yang terlihat di depan mata adalah istrinya. Mau makan juga melihat istrinya, selesai makan juga melihat istrinya. Mau berangkat kerja, yang menemani, yang melepaskan di depan rumah adalah istrinya. Pulang kerja pun yang menyambut adalah istrinya. Jadi kalau seandainya tidak cantik, mungkin akan cepat bosan. Makanya faktor kecantikan juga perlu. Tapi kita pun harus ingat bahwasanya kecantikan itu adalah temporer. Ada waktunya. Kadang-kadang di zaman sekarang, apalagi zaman medsos yang semakin menggila. Kadang dilihat di Facebook, di Instagram, begitu cantik rupanya, begitu indah mulus, bagaikan artis-artis ibu kota. Begitu kelihatan aslinya, yang dulu alhamdulillah, begitu ketemu innalillah. Ini banyak terjadi. Kenapa?
Karena kecantikan yang dipoles ataupun didesain dengan aneka macam kemajuan teknologi, faktor HP dan lain sebagainya. Ataupun ada masanya. Cantik itu 17 tahun, 21 tahun, 25 tahun, 35 tahun, atau bahkan paling lama 40 tahun. Sesudah itu sudah mulai menurun 45, 50. Atau nanti ketika 17 itu kita balik angkanya menjadi 71. Sudahlah keriput, sudahlah kendor semuanya, maka kecantikan itu pun akan hilang dengan sendirinya. Makanya cantik perlu, tapi tolong jangan dijadikan satu barometer satu-satunya. Boleh jadi cantik menjadi penyemangat seorang laki-laki. Tapi ingat, bukan hanya itu saja. Masih ada yang keempat, yang terakhir, lidiniha, karena faktor agamanya. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jika ada seorang perempuan, dia seorang yang kaya tapi buruk rupa, atau anaknya bukan anak orang yang baik-baik, atau ada anak orang baik-baik tapi dia tidak kaya, juga dia tidak cantik, atau kadang-kadang ada orang anaknya seorang bangsawan tapi tidak kaya juga tidak cantik. Tapi ada orang yang betul-betul baik, solihah, pandai dan ahli agamanya, mengamalkan syariat agamanya dengan benar, meskipun dia tidak cantik, meskipun dia tidak kaya, meskipun dia bukan anak siapa. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fadfar bidzatid din taribat yadak. Peganglah perempuan yang mempunyai agama. Kenapa? Karena taribat yadak, engkau akan menjadi orang yang beruntung. Bisa jadi karena faktor agama, kecantikan itu akan tumbuh dengan sendirinya. Kecantikan yang sederhana dibalut dengan pemahaman agama yang baik dan benar, sehingga menjadikan wanita yang solehah, istri yang solehah, maka akan membawa kebahagiaan, ketenangan, juga keindahan dalam keluarga. Meskipun tidak terlalu banyak uang, meskipun tidak anak bangsawan, meskipun kecantikan yang hanya sebatas sederhana saja, akan tetapi dengan faktor agama, inilah yang akan menjadikan bumbu penyedap dalam indahnya, dalam bahagianya rumah tangga, insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Makanya nasihat terakhir dari saya untuk kaula muda-mudi, untuk anak-anak kita, untuk sahabat-sahabat kita, untuk teman-teman kita, khususnya yang akan melangsungkan pernikahan. Yang pertama, ketika terjadi satu agenda pernikahan, terlebih dahulukan niat yang terbaik. Niatkan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan ibadah yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, bahkan yang mahal pun akan terasa menjadi murah. Kita lihat orang-orang yang berangkat haji, berangkat umroh, berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan, tapi mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa merasa terbebani. Kenapa? Karena faktor niat ibadah. Yang kedua, niatkan dalam pernikahan itu mengikuti sunnah Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena an-nikahu sunnati, kata Rasulullah, nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang ikut terhadap sunnah Rasulullah, ada satu harapan, kita termasuk orang-orang yang bahagia, yang kelak diakui umatnya dan berbahagia mendapatkan syafaatnya, insya Allah.
Dan yang terakhir, jalankan roda rumah tangga kita di atas rel agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh dari agama, jangan sampai keluar dari rel agama. Kenapa? Karena rumah tangga yang bahagia hakikatnya adalah anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sakinah, ada ketenangan dalam rumah tangga, mawaddah, ada kecintaan di dalam rumah tangga, warahmah, dan ada kasih sayang yang berawal dari permulaan pernikahan sampai akhirnya masa tua, bahkan sampai kehidupan berikutnya setelah kematian. Insya Allah bahkan nanti yang puncaknya adalah bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja kajian tentang resep ataupun tips dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pernikahan. Semogalah bisa dimengerti dan bisa kita amalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.